Ya, selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi itu bagian dari object oriented programming juga, di mana tugasnya itu adalah untuk membungkus, melindungi suatu objek dari dunia luar, sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus. Jadi, misalnya kan kita bikin sebuah kelas gitu ya. Kita bikin sebuah kelas, kemudian kelas itu kan sifatnya publik, jadi bisa diakses oleh siapapun, baik atribut maupun metodenya. Nah, kemudian bagaimana jika kasusnya si kelas ini ingin kita buat secara privat, itu tidak bisa diakses oleh siapapun karena begini, eh, programmer itu kerjanya nggak sendiri sebenarnya. Kalau kalian membuat sebuah project program gitu ya, project untuk membuat sebuah aplikasi, mungkin kalau aplikasi kecil bisa dikerjakan satu dua orang gitu ya. Cuman ketika kalian masuk ke perusahaan besar, kalian membuat sebuah project, biasanya di dalamnya itu kalian akan terbentuk dalam sebuah tim gitu. Nah, kalian memiliki tugas sendiri-sendiri untuk membangun sebuah aplikasi yang kalian buat gitu. Nah, eh, dan tugas kalian adalah tanggung jawab kalian gitu. Nah, jadi untuk supaya kalian bisa mengamankan kelas yang kalian buat, supaya nanti tidak ada orang yang iseng gitu ya. Misalnya kalau ada orang yang iseng seperti itu, merubah atau mengakses kelas kalian gitu. Maka kalian bisa membuat kelas kalian itu menjadi privat. Artinya tidak bisa diakses oleh orang lain begitu. Nah, itu dinamakan dengan enkapsulasi atau pembungkusan atau melindungi objek dari keluar kelas. Jadi hanya bisa digunakan pada kelas tersebut seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Setiap kelas memiliki berbagai atribut dan atau properti sesuai dengan kebutuhan dalam membangun sistem. Ada kalanya atribut tersebut tidak diperbolehkan untuk diakses oleh siapapun karena sifatnya privat. Dari contoh yang sudah dipraktekkan, atribut nama pada kelas manusia bersifat publik. Nama bersifat publik pada kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga dengan atribut email pada kelas manusia milenial. Sifatnya juga sama, publik. Artinya bisa diakses oleh siapapun. Nah, kemudian kita akan menambahkan atribut baru, yaitu password pada kelas manusia milenial. Nah, tentu saja password ini kan nggak bisa diakses oleh sembarang orang gitu ya. Analoginya seperti itu. Jadi, kita harus membuat supaya si atribut password ini sifatnya adalah privat atau tidak bisa diakses oleh siapapun, maka kita bisa menerapkan layanan atau fungsi enkapsulasi ini. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke VS Code-nya. Oke, ini tadi di poll yang sudah kita buat tadi ya. Kita hapus dulu. String email. Nah, di sini kita masukkan lagi string password satu buah. Itu ya, apa namanya? Atribut. Nah, ini merah lagi nih, teman-teman siap. Problem define class string. Saya salah menuliskan kata string. Di sini harus huruf besar. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk membuat namanya apa? Si atribut ini menjadi privat, kalau di Dart itu kita bisa menggunakan underscore. Jadi sebelum menulis passwordnya, kita tambahkan kata underscore. Seperti ini nih. Untuk menambahkan atribut bersifat privat dengan menuliskan underscore password.
Jadi harus diawali dengan underscore seperti ini. Ini untuk membuat supaya atributnya menjadi privat. Nah, untuk melakukan pengujian akan dilakukan dua percobaan dengan memodifikasinya sebagai berikut. Ya, kita coba nih. Pada OOP.dat, lakukan penambahan skripnya mengakses atribut nama dan email di kelas seperti gambar seperti ini. Jadi kita akses dulu nih si atribut nama dan juga email pada kelas manusia milenial. Oke, kita masuk ke OOP.dat. Ya. Nah, kita akses ini di sini. Print programmer dot nama. Oke, seperti itu. Kita akses yang satunya lagi, print programmer dot email. Lalu kita coba akses yang password, print programmer dot underscore. Nggak ada ya, atau password. Oh sorry, programmer dot. Nih, kalian lihat, sorry, klik barusan. Nih, ini kan atribut yang ada pada kelas manusia milenial tadi ya, ada email, nama, dan password harusnya. Karena tadi si passwordnya itu sudah kita tambahkan underscore, artinya si password tersebut sifatnya adalah privat. Jadi saat kita tuliskan lagi di kelas yang lain, maka tidak akan muncul gitu karena bentuknya privat, jadi tidak bisa diakses. Itu. Contohnya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, itu dinamakan dengan enkapsulasi. Kalau kita paksakan, misalkan karena kita tahu nih bahwa tadi ada atribut yang kita tuliskan dengan nama password, gitu kan, programmer underscore password, tutup gitu ya, kita paksakan, maka akan terjadi error nih. Errornya apa? The getter password is not defined for the type manusia milenial. Artinya si passwordnya itu tidak didefinisikan oleh manusia milenial. Jadi tidak bisa digunakan karena sifatnya adalah privat, jadi hanya bisa digunakan pada kelas yang sudah diizinkan saja, seperti itu. Itu ya. Nah, ini dinamakan dengan enkapsulasi. Seperti itu.